Masih di cerita hati karena setiap cerita berkesan di hati. Ya. Memang kalau kita berkendara kalau nggak hati-hati akan bisa menimbulkan masalah gitu kan, apalagi kita naik motor. Saya tuh pernah naik motor nih ya, karena memang karena keburu-buru jamnya udah saya sendiri mepet, akhirnya keburu-buru potong kanan potong kiri, nyerempet motor nih, nyerempet mobil. Wet, waduh baret yang punya keluar nih. Anda ini ngawur aja nyerempet. Maaf Pak, Anda nggak tahu saya ini pejabat tahu, hah? Ampun Pak, mohon Pak, Bapak nggak tahu saya. Enggak, alhamdulillah kalau nggak tahu. Makasih Pak. Kacau nih, kacau banget ya. Jadi kemarin tuh yang nyerempet mobilku kamu. Ya itu salah kita, kebanyakan keburu-buru. Itulah Pak, keburu-buru itu Pak. Betul. Dan itu memang SOP-nya apa sih sebenarnya sebelum berkendaraan? SOP-nya apa? Kalau dari sisi manusianya sebagai pelaku dan kontributor utama dalam sebuah kecelakaan, maka dari situ dulu kita mulai. Preparasi, arrangement-nya harus dilakukan. Siap nggak kita? Kalau kita siap, kendaraan kita siap nggak? Kemudian siap dalam artinya dalam diri kita harus punya namanya journey management, yaitu manajemen perjalanan. Dari sisi waktu dari juga. sini saya mau kemana jalan itu udah dipikirin dari rumah ya, direncanakan. Jam 12, jam orang pulang sekolah. Makan siang, pulang Jangan sekolah. lewat jalur situ. Iya. Pilih jalur-jalur yang sudah direncanakan, bisa dimonitor dari radio-radio yang ada. Jadi ada manajemen perjalanan yang meliputi dari sisi waktu, yang meliputi dari manajemen kendaraannya, pemeliharaan kendaraan ataupun dirinya. Itu sudah harus dilakukan. Dan plus Misalnya keadaan situasi perjalanan dia yang harus kita pilih antisipasi. tadi ya. Jadi Misalnya ada plan A, plan B, luar sini macet kemungkinan, atau nggak tahu jalan pakai GPS segala macam gitu. Nah, Iya. boleh. Tetapi dia harus mempertimbangkan trip yang diambil berdasarkan kondisi yang terreport, yang terupdate, misalnya dari radio-radio. GPS sendiri kalau dia ikutin, itu tidak bisa membedakan waktu. Bahkan kita bisa memutar atau masuk daerah jalan kecil-kecil tuh Pak. Soalnya kan biasanya kan ya, karena kan rute kebiasaan kita misalnya dari rumah ke tempat kerja, rumah ke sekolah anak, itu kan udah selalu rutin ya. Artinya kita bisa mengetahui ya mana tadi yang macet kapan, ada apa gimana gitu ya, itu bisa kita antisipasi. Kalau memang rute-rute yang dimaksud tadi oleh Mbak Desi itu rute-rute komuter, itu gampang sekali kita. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, seperti saya datang ke studio ini, jarang, nggak biasa, betul. Tidak biasa. Maka kita paling sederhana yang common sense, yaitu menyediakan waktu yang lebih spare. Katakan jam 3, kita kalau bisa dari jam 1 udah berangkat, spare 2 jam. Masa sih terlambat dalam waktu 10 km dalam 1 jam atau 2 jam? Karena siapa tahu macet, ada kecelakaan, ada apa, ada gimana gitu ya. Kalau bisa dia diprediksi. tiba-tiba macet, itu merupakan pemicu dari kecelakaan, bukan hanya keterlambatan waktu. Karena situasi yang under stress semacam begini, kadang-kadang yang namanya persepsi tentang bahaya berkurang, persepsi tentang aturan juga akan turun. Yang sering terjadi adalah dia out of control, emosi, marah-marah, ngebut, konflik, berantem, pokoknya pengen cepet nyampe aja. Apalagi kalau menjelang hujan, biasanya gitu ya. Macet banget, belum banjir. Iya, belum banjir. Menjelang hujan tuh kan motor cenderung lebih banyak agresif, di bawah jembatan itu memakan badan jalan, sehingga yang tadinya ada 3 jalur 4 jalur menjadi cuma 1 jalur. Kita punya istilah tuh Mbak Desi. Apa itu istilahnya? Caveman. Apa? Caveman. Oke, benar. Mas, tapi ngomongin soal program internal tadi, itu programnya apa aja Mas? Kita sama Dirlantas DKI Jakarta. Jadi kita kemarin sudah melakukan program sosialisasi undang-undang. Terus kita ngundang yang Edo juga, kemarin tausiah juga yang Edo soal keselamatan. Oh, makanya saya jarang laku. Saya, Pak Ustadz, kebetulan kalau bulan puasa, saya menjelang buka puasa, itu selalu diundang korporasi. Rata-rata saya tausiah terus itu menjelang buka puasa. Itu job saya. Saingan nih kayaknya. Mohon maaf Pak Ustadz, zaman Nabi belum ada mobil, jadi susah Pak Ustadz ceritanya. Oh gitu ya. Jadi ngurus unta beda gitu kan. Sekarang mobil Pak Ustadz, jadi mohon maaf. Tapi ada doanya loh, artinya bahwa supaya dia selamat itu disiapkan dengan doa. Bahkan mohon maaf, sunnah Rasulullah itu setelah berdoa itu 1, dia senyum kanan kiri, lihat situasi kanan kiri dan nengok ke atas. Itu kebiasaan Rasulullah. Lihat cuaca. Jadi ini nanti kira-kira mendung apa enggak, jadi ada itu artinya
dia punya apa Persiapan. planning kan, Ya. well plan terhadap Well itu. plan. Itu Oke. betul. Dengan Dirlantas itu tugasnya Iya. apa? Waktu itu kegiatannya? Kita kemarin sosialisasi, terus kemudian salah satu ATPM kita juga punya program CSR, namanya Yamaha Riding Academy. Oke. Dan ini kalau kepolisian secara teoritis tentang undang-undang, kalau si Yamaha Riding Academy ini lebih ke Praktisnya. praktek sama Prakteknya kayak apa? safety riding Yang course-nya. sebetulnya gimana? Nah Oke. ini rutin kita lakukan sama teman-teman dari pihak ATPM dan kepolisian, karena buat kita naik motor jago tuh mutlak, Mbak. Oke. Jangan belajar motor di jalan. Jadi naik Oke. motor jago itu mutlak. Jadi kalau mau belajar di rumah aja, jangan di jalan. Nah, berbicara soal di rumah, Mas, tadi Mas Ari sempat menyampaikan bahwa kadang-kadang orang tua juga suka ngambil gampang. Mungkin orang tuanya capek, udah kamu aja deh, yang penting kaki kamu udah nyampe, yang penting kamu bisa naik sepeda, ayo naik motor gitu misalnya. Yeah. Atau yang penting kakinya udah nyampe, kamu bisa naik mobil, cobain. Mama lagi ngantuk atau mungkin papa lagi ngantuk, supir lagi nggak ada, lagi off gitu misalnya. Itu menggampangkan hal itu. Nah, sejauh mana sih sosialisasi yang dilakukan juga Otomania ini menyentuh orang tua, jangan menganggap gampang gitu bahwa anak-anak udah bisa, lalu kemudian boleh padahal belum punya surat Mempersilahkan, izin. iya. Sebenarnya kalau kita langsung mendekatkan orang tua lebih sulit ya Desi. Oke. Saya lebih ingin ke anaknya, ke anak-anak masih usia dini, TK, SD gitu. Kita kasih tahu mereka tentang tertib berlalu lintas, bukan untuk mereka, tetapi mengingatkan orang tua Jadi polisi supaya dari anak-anak. karena kalau saya bicara sama Alah, apalagi gitu saya ya. masih muda. Alah, lo masih ini. Duluan gua naik mobilnya. Duluan gua naik mobilnya. Tapi kalau ke anak-anak terus terang, saya juga kadang-kadang masih sering gitu kan pakai earphone. Headset ya, oke. Oh, jawab, ayah. Oh, kalau udah bilang ayah deh, tungguin aja sebentar lagi. Kata ibu guru di rumah sama kata pak polisi tidak boleh menelpon sambil berkendara. Oh iya nak, dimatiin plek. Mungkin kalau orang lain siapa, bahkan istri pun, ayah nih lagi nyetir, telepon-telepon. Udah, Iya bentar. gitu, Gitu kan? Kalau anak nggak bisa dilawan. Tapi itu mas, saya ngalamin, tapi bukan dalam rangka berkendara. Jadi saya waktu itu mengajarkan kepada anak saya tentang berbicara harus sopan. Saya bilang, nak, kan bisa, geblek banget deh, nggak boleh. Nah, Allah tidak menciptakan manusia itu geblek. Semua orang baik gitu ya. Terus suatu waktu saya lagi nyetir, ada satu angkutan umum yang berhenti sembarangan. Kesel dong. Udah nggak pakai sen, berhenti di mana aja. Aduh, nih supir sekolah nggak sih, dasar geblek nggak punya SIM. Terus anak saya bilang gini, Bunda, Allah tidak menciptakan orang geblek. Selain kendaraan ini, terus sejauh mana sih JDDC, NMAX juga dan juga Otomania memberikan edukasi kepada para pengendara angkutan umum ini yang memang banyak, tapi kemudian menyentuh dan merintih saya rasanya kalau melihat keadaan mereka gitu ya. Selain satu ini kita akan tetap bersama kami di Cerita Hati karena siap cerita. Berkesan di hati.